Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini sebelum kita mulai, Tante Kon ingatkan lagi, sudah siap Alkitabnya? Yuk, ambil dulu Alkitabnya. Sudah siapkan kolektornya, minta mama papa supaya mama papa yang akan bawa itu ke gereja. Ya, kalau sudah, mungkin juga ada teman-teman yang lain nggak punya paket, yuk ajak sama-sama untuk kita beribadah, ya. Teman-teman ditunggu ya, yuk dipanggil dulu. Kalau sudah siap, oke, kita mau beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita beribadah. Kita akan menyanyi satu lagu dari GB 24. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anaknya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Ya, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari indah yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan baru yang Allah telah berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk kesempatan Tuhan boleh bawa hati kami untuk duduk sejenak, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami, pandu hati bahkan hidup kami, supaya kami semua mengikuti dengan baik, pertama, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah dalam arahan penyertaan daripada Roh Allah yang kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah padamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi dari Kitab Bakti 61 ayatnya yang pertama dan keempat. Ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagi-Mu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di jalan-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama membaca dari Mazmur 127
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau dalam penyertaan-Mu saat ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari tolong kami, pandu kami, kuasai kami dengan roh Allah yang kudus. Agar dalam penyertaan-Mu kami boleh membaca firman Tuhan dengan baik. Kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih kami dimampukan untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami dapat menjadi teruna-teruna yang setiap hari diperbaharui seturut dengan firman Tuhan. Diriku juga yang akan membawakan firman Tuhan, tolong aku, kuasai aku dengan roh-Mu yang kudus, supaya bukan aku lagi yang berbicara. Tuhan Yesus yang akan menaruh dalam mulut, bibir, dan lidahku apa yang mau Tuhan sampaikan, supaya semuanya berjalan dalam arahan daripada roh Allah yang kudus, dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirman ya Allah, kami ada sedia untuk mendengar. Amin. Ya, mari adik-adik kita baca bersama-sama Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima dengan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Jarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tema renungan judul pelajaran kita pada saat ini adalah teruna yang mengandalkan Tuhan. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar Raja Salomo, karena firman yang kita baca pada pagi hari ini, perikop yang kita baca pada pagi hari ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Nyanyian ziarah di sini yang dimaksudkan adalah perjalanan Salomo saat dia menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Jadi kita mau belajar dari pengalaman Raja Salomo. Semua pasti pernah mendengar Raja Salomo. Satu hal yang paling menarik, dia adalah anak Raja Daud. Ya, kita tahu ya, Raja Daud, raja yang besar sekali, raja yang ngetop sekali. Demikian juga halnya dengan Raja Salomo, dia anaknya. Saat Raja Daud menjadi raja, dia berinisiatif untuk membangun bait Allah. Ya, tapi Allah melihat saat dia menjadi seorang prajurit, dia banyak berperang, sehingga dia banyak menumpahkan darah, dan Allah nggak berkenan untuk itu. Dia, menurut penilaian Allah, dia nggak layak untuk mendirikan bait Allah. Makanya Allah memilih Raja Salomo untuk membangun bait Allah pada saat itu. Sebagai seorang yang menerima dipilih Allah untuk melakukan hal ini, dia dipilih bukan untuk membangun suatu yang bait Allah yang cukup besar dan cukup megah. Ini menjadi tantangan buat dia. Dia pikir, apa gua bisa ya? Apa aku bisa ya? Saya pada saat itu ya bertanya-tanya dalam dirinya. Tetapi ayahnya Daud menopang dia, memberikan dia kekuatan. Berserah kepada Allah, minta petunjuk Allah.
Serahkan segala sesuatunya kepada Allah dan Dia akan menuntun. Inilah nasihat dari Raja Daud kepada Salomo ketika dia dipilih Allah untuk membangun bait Allah. Nah, inilah yang kita mau belajar dari Raja Salomo melalui pembacaan kita pagi hari ini. Ya, dia seorang raja yang berhasil. Dia seorang raja yang terkenal dengan kebijakannya, kebijaksanaannya. Dia raja yang ya itu tugas yang diberikan Allah memilih dia untuk membangun. Dia lakukan dengan berhasil. Dia ditugaskan untuk mengawal kota seperti yang dititipkan oleh ayahnya Raja Daud. Itu pun dia lakukan dengan berhasil. Semuanya berhasil. Kenapa dia bisa seberhasil itu? Salomo. Kalau Daud ya betul, dia berhasil. Sekarang anaknya, dan dia juga berhasil. Kita mau belajar dari itu. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan dia memberikan kesaksian ya kesaksiannya Raja Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana seorang raja Salomo yang terkenal, yang bijak, yang berhasil dalam segalanya, dia mengungkapkan kalau bukan Tuhan ya, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Seorang raja mengatakan hal itu. Jadi kita mau melihat di sini. Kadang-kadang di sini kalau orang yang berkuasa sedikit, dia nggak akan mengakui yang lain-lain. Dia pikir gua yang paling jago, gua yang paling pinter, gua yang paling segalanya. Tapi tidak dengan Salomo. Ya, kita melihat di sini dia bagaimana dia mengagungkan Tuhan. Bagaimana dia percaya bahwa semua yang dia lakukan dan dia berhasil semua karena Tuhan. Dia tahu kalau tanpa campur tangan Tuhan, dia nggak bisa bikin apa-apa. Karenanya dia katakan dalam ayat yang 1, sia-sialah. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Satu hal yang kita boleh dapat dari ayat ini, bahwa Raja Salomo adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia dekat sekali dengan Allah sehingga dia tahu bahwa apa yang dia lakukan dan dia terima keberhasilan yang besar dan luar biasa itu karena Allah. Ya, dia tidak menjadi orang yang sombong. Aku sudah berhasil membangun bait Allah. Aku lakukan itu karena aku punya rakyat yang gede. Aku punya kekuasaan yang besar. Enggak. Tapi dia katakan semua karena Allah. Kerendahan hati yang dimiliki Raja Salomo membuat dia berhasil. Dan satu hal lagi, dia juga dengar-dengaran pada ayahnya. Itu membangun bait Allah bukan membangun rumah tingkat, membangun rumah Tuhan. Ya, dengan segala rencana yang sudah dibuat itu nggak gampang. Dan sebagai manusia dia bilang, aduh apa bisa ya? Tapi papahnya bilang, pikir. Bersandar kepada Allah. Lalu dia nggak bilang, papa mah ngomong aja. Itu susah tahu pak? Enggak. Dia nggak lakukan itu. Dia dengaran pada papanya. Dia dengaran pada orang tuanya. Dua hal yang kita boleh dapat dari ayat ini. Kenapa Salomo berhasil? Karena dia orang yang dekat dengan Allah. Dia orang yang mengandalkan kuasa Allah. Ya, dan satu hal lagi, dia orang yang menghormati orang tuanya. Dia dengaran pada perintah orang tuanya, nasihat orang tuanya. Inilah salah satu hal mengapa Raja Salomo berhasil. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Ya, dikatakan di sini anak-anak panah dan milik anak laki-laki adalah milik pusaka Allah. Ayat ini mau berbicara tentang anak laki-laki. Ya, mau berbicara tentang generasi penerus. Ya, kan sebetulnya milik pusaka Allah semua anak kita juga miliknya, perempuan, laki-laki, semua kita milik pusakanya Allah. Tapi kenapa di sini ditekankan anak laki-laki? Karena anak laki-laki inilah yang membawa keturunan. Jadi ayat ini mau mengatakan bahwa sebagai generasi penerus anak laki-laki, ya, lalu di situ lagi dikatakan seperti anak panah. Anak panah. Jadi kita anak laki-laki yang merupakan generasi penerus, ya, yang mau disampaikan oleh Salomo dalam ayat ini, ya, anak laki-laki adalah mau berbicara tentang generasi penerus. Generasi penerus yang bagaimana? Yang seperti anak panah di tangan pahlawan. Adik-adik tahu kalau kita ngomong tentang pahlawan, apa yang dilakukan? Apa yang terpikir oleh adik-adik tentang pahlawan? Ya, pahlawan adalah seorang yang berjuang. Pahlawan, benar ya? Betul kan? Pahlawan adalah seorang yang berjuang. Pahlawan adalah seorang yang pandai. Pahlawan adalah seorang yang berani. Pahlawan adalah seorang yang mau berkorban. Pahlawan adalah seorang yang gigih, bersemangat. Ya, inilah yang mau dikatakan oleh Raja Salomo sebagai generasi penerus. Kita digambarkan di sini kita seperti anak-anak panah, ya, anak panah di tangan seorang pahlawan. Pahlawan kita tahu dia berjuang. Anak panah di tangan pahlawan, kita tahu anak panah di tangan pahlawan kan anak panah itu tidak stuck di depan dipegang pahlawan. Dia akan dilepas dari busurnya dan anak panah itu akan terbang, akan loncat, akan terlempar jauh ke depan, ya, jauh ke depan untuk mencapai sasaran sesuai apa yang telah dibidik oleh seorang pahlawan. Ya, jadi ayat ini mau mengatakan bahwa sebagai generasi penerus kita seharusnya seperti ini. Kita seharusnya menjadi seorang yang seperti pahlawan yang mau berjuang ke depan, melejit untuk mencapai masa depan dengan penuh semangat, ya, dengan penuh perjuangan, ya, dengan tidak menjadi cengeng, dengan tidak mengikuti tawaran apa-apa. Karena kalau kita pahlawan membidik anak panah, lalu kalau dia membidik terus dia, bidikannya nggak jadi tepat, ya. Fokus pada sasaran yang ada di depan. Inilah yang mau dikatakan oleh Raja Salomo, ya. Keberhasilan Raja Salomo, ya, dia isi hidupnya dengan penuh karya-karya yang besar. Dia bersemangat, ya, dia lakukan segala sesuatu yang punya manfaat yang besar sehingga dia boleh mencapai sasaran yang dia cita-citakan sesuai dengan apa yang dititipkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Raja Daud papanya. Nah, adik-adik, selanjutnya di ayatnya yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu dia tidak akan mendapat malu. Mari Raja Salomo mengingatkan, ketika kita isi kehidupan kita isi dengan kreasi tabung-tabung panah tadi, ya, anak panah tadi kan berarti ada tabungnya. Dan ketika kita mengisi tabung itu dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang dapat menembus masa depan kita nanti, dia katakan kita akan berbahagialah. Kita tidak akan mendapat malu di hadapan musuh-musuh, di hadapan apapun yang ada di depan kita. Berarti kita akan mendapatkan kehormatan. Itu semua didapatkan oleh Raja Salomo. Ya. Bagaimana dengan adik-adik? Ya, semua kita ingin berhasil. Semua kita ingin juga mendapat kehormatan. Semua kita ingin mendapat yang baik dari dalam kehidupan kita.
Bisa nggak ya? Tante Foni, aku bisa nggak? Kan aku masih kecil. Ikuti apa yang kita baca saat ini, apa yang kita renungkan, apa yang menjadi pengalamannya Raja Salomo. Ketika kita mengikuti itu, kita juga akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Raja Salomo. Ingat lagi apa tadi yang dikatakan, dekat dengan Allah. Setia beribadah yang Tante Foni bilang berapa minggu yang lalu. Pandemi bukan liburan sekolah minggu, liburan beribadah, enggak. Justru ini sekarang kondisinya serem loh ya. Kita salah main, kita salah bergerak, kita bisa kena pandemi. Lalu kalau kita nggak jaga hidup kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan, janganlah salah, kita juga bisa kena ya. Dengar-dengaran pada Tuhan membawa kita dengar-dengaran pada orang tua, pada guru juga, pada pemerintah yang sudah mengingatkan, ayo anak-anak dalam masa pandemi ini nggak boleh keluar, nggak boleh main sembarangan, belajar pun dari rumah. Nggak boleh, kalau di luar jangan lupa pakai masker. Ada anak yang so tahu. Tante Foni suka lihat anak-anak kecil. Sekarang anak penularan banyak dari anak kecil. Jangan salah. Dan kita mesti hati-hati untuk itu. Dengar-dengaran pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua akan membawa hidup kita jadi bijak seperti Raja Salomo. Selanjutnya kita mau berhasil, semua kita mau berhasil. Isi hidup kita dengan berkreasi, bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang kan sudah mau deket-deket mites, ulangan tengah semester. Ayo siapin, belajar dengan sungguh-sungguh. Bete Tante Foni, kita nggak ketemu sama gurunya. Loh, nggak apa-apa. Yang penting kita kan ambil pelajarannya. Belajar dengan sungguh-sungguh kan lebih santai di rumah. Nggak harus di depan, harus diem, lebih santai di rumah. Nggak ada alasan untuk kita malas belajar. Nggak ada alasan untuk kita tidak berkarya. Ya, adik-adik turunan sekarang udah mulai besar, nggak boleh seperti anak PA. Ya, sekarang hari ini Tante Foni nggak punya teman liturgos karena banyak yang nggak bisa. Ayo, ini tantangan buat adik-adik minggu depan. Berlomba untuk memberartikan hidup kita, mengisi hidup kita untuk berarti bagi pekerjaan Tuhan. Lewat apa? Ya itu, lewat liturgos, ibadah kecil-kecilan seperti ini, ibadah PT seperti ini. Jangan bilang, Tante Foni kan aku kan sibuk, mesti kerjain tugas. Loh, dibagi dong. Kan ambil gambarnya kan nggak setiap hari. Cuman hari Rabu malam lah, sore lagi. Nggak ada yang terganggu kalau kita mau. Ya, kita mau berhasil, kita mau bahagia, kita isi hidup kita. Dengar-dengaran kepada Allah, dengar-dengaran pada orang tua, dan mengisi hidup kita berkarya bagi Tuhan, memberartikan hidup kita bagi apa saja, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan penuh semangat tadi seperti seorang pahlawan, sehingga hidup kita menjadi berarti dan Tuhan akan sayang kepada kita, memberkati kehidupan kita senantiasa. Tuhan memberkati kita senantiasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 62 ayatnya yang ke-1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan indah yang boleh kami dapat pada saat ini, walaupun secara online, tapi kami tetap dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu yang indah yang mengajarkan kepada kami untuk dengar-dengaran pada Tuhan, bersandar dan mengandalkan Tuhan, dengar-dengaran pada nasihat orang tua, serta mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, sehingga kebahagiaan yang kita rindukan akan tetap menjadi milik kami, karena itulah yang dikenan oleh Allah. Jadikanlah anak-anak teruna yang setia beribadah kepadamu Tuhan, dimanapun mereka berada, menjadi teruna-teruna yang bersemangat, teruna-teruna yang terus mengandalkan Allah, teruna-teruna yang terus mencari firman Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bersama-Mu ya Allah, mereka dimampukan untuk itu. Kami berdoa dan menyerahkan studi mereka ke dalam tangan-Mu, sekolah mereka, pelajaran mereka, kami serahkan pergaulan mereka semuanya ke dalam tangan kuasa Allah. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika menghadapi tawaran-tawaran dunia yang begitu mendesak mereka ya Tuhan, mereka tetap dapat membawa hidup mereka ada pada jalan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, jaga kesehatan mereka dan kedua orang tua mereka, bahkan keluarga, adik kakak mereka semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Berikan mereka kekuatan pekerjaan orang tua mereka Tuhan, lindungi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan keluarga demi keluarga dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa bagi gereja Menabur Kasih di sini, gereja yang tersebar di muka bumi ini, di mana pemberitaan firman Tuhan dilaksanakan dan itu dibutuhkan oleh dunia pada saat ini di tengah-tengah begitu banyak tantangan pergumulan yang ada. Mari Tuhan memberkati setiap perjalanan pemberitaan firman yang ada. Tantangan begitu banyak, tapi kami percaya campur tangan Tuhan akan selalu menyertai. Apa yang menjadi persoalan Tuhan beri jalan keluar, apa yang menjadi kebutuhan Allah siapkan tepat pada waktunya. Semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, teristimewa Ibu Umi di sini, bahkan semua pengerja-pengerja yang ada, majelis, komisi-komisi, semua yang ada, Kakak Nona juga yang terus bersama dengan kami, membimbing kami di dalam kami melayani. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami semua boleh bersemangat di dalam kami melayani. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, berikan kami daya tahan yang sungguh sehingga kami tetap sehat. Virus-virus apapun, penyakit apapun tidak mengenai kami, karena Allah membungkus kami dengan darah Allah yang kudus. Bangsa dan negara kami juga kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Indonesia, beri belas pengasihan-Mu Tuhan melimpah atas bangsa ini, atas negeri ini, atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, bahkan semua yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan pemerintahan yang ada. Tuhan berkati mereka semua, luputkan mereka dari kolusi, korupsi, dan semua yang tidak baik Tuhan. Semua yang mau menghancurkan bangsa ini lewat kegiatan-kegiatan yang sesat, Tuhan Yesus yang akan menghancurkan segalanya. Terima kasih Bapak, para medis, TNI, Polri semua yang terus bekerja untuk mengamankan, bahkan tenaga medis yang terus menjaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Pada akhirnya semua apa yang ada di dalam negeri kami ini kami pasrahkan dalam tangan. Musim penghujan segera ada di depan kami dan Tuhan lindungi kami semua. Lalukan segala malapetaka yang akan menyengsarakan kami, luputkan dari kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat semua pengurus-pengurus Pelkat. Kami berdoa juga buat Pelkat PA dan PT, bahkan semua yang ada, lansia, PKB, PKP, semua kami serahkan dalam, juga GP kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh diberkati oleh Allah dan kami bersemangat untuk melayani Engkau. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.
Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik minta dari mama papa disiapkan, lalu nanti papa dan mama yang akan memberikannya ke gereja. Dan kita akan memberi sambil kita akan menyanyi Gita Bakti 81. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera akhiri ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Ingat, kita mau berhasil seperti Raja Salomo. 1. Dengar-dengaran pada Tuhan, beribadah setia, dengar-dengaran pada mama papa, dan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, dengan penuh semangat. Gak usah dengerin apa bisikan-bisikan dari yang lain. Kita akan mengakhiri dan kita akan memuji dari Gita Bakti 114. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan beribadah yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat ini. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini, tapi kami percaya, kami minta senantiasa Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak teruna ketika mereka sepekan ke depan. Mereka akan memulai aktivitas mereka, sekolah dan lain-lainnya. Bersama-samalah dengan kami. Ingatkan kami akan firman Tuhan, supaya langkah hidup kami tetap ada pada jalan dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat, minggu depan kita akan bersama-sama lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan persekutuan PT. Kita mau panggil teman-teman kita yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita senantiasa.